Halo dulur, selamat datang di Maido United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa update terbaru dari Manchester United. Ada beberapa berita baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Melansir dari Fabrizio Romano, dia mengatakan bahwa terkait kontrak, proyek, dan rincian perjanjian antara Ruben Amorim dan Manchester United sudah 100% terpenuhi. Dia adalah orang yang dicari oleh semua orang yang terlibat dalam bidang manajemen. Negosiasi sedang berlangsung dengan Sporting Lisbon untuk menemukan solusi bagi keluarnya Ruben Amorim. Manchester United berharap dapat menyelesaikan kesepakatan dengan Ruben Amorim untuk menjadi manajer baru klub tepat waktu agar pelatih Sporting Lisbon dapat mengambil alih pertandingan hari Minggu saat melawan Chelsea. Wow, menurutku ini adalah langkah yang sangat cepat ya. Karena apa? Karena pihak manajemen ini nggak mau berlarut-larut setelah kepergian dari Erik ten Hag. Ya, meskipun sempat ada informasi terbaru bahwa Ruud van Nistelrooy sementara ini akan menjadi pelatih sementara di Manchester United. Tapi nampaknya itu bukan solusi yang bagus untuk jangka panjang. Karena apa? Karena ya tentu Manchester United tetap membutuhkan pelatih kepala yang baru yang secara mental lebih bagus, secara prospek lebih bagus, secara pengetahuan juga lebih bagus. Memang RVN bukan pelatih yang buruk, tapi kembali lagi untuk klub sebesar Manchester United tampaknya lebih dari sekedar pelatih yang bisa benar-benar bersaing di Premier League. Nah, oleh karena itu pihak dari manajemen Manchester United bergerak sangat cepat dalam mengambil tindakan untuk mencari pengganti dari Erik ten Hag. Dan Ruben Amorim menurutku nggak butuh waktu lama untuk benar-benar diresmikan sebagai pelatih baru Manchester United. Bahkan pihak manajemen sangat ingin Ruben Amorim ini dapat terlibat di pertandingan Manchester United saat melawan Chelsea di akhir pekan nanti. Wow, berarti kan nggak sampai seminggu peresmian untuk kedatangan Ruben Amorim sebagai pelatih baru menggantikan Erik ten Hag. Ini kan apa ya? Kita kayak melihat internal manajemen ini benar-benar bertindak sangat efisien gitu loh. Oke, Erik ten Hag secara performa nggak bagus, tapi gimana penggantinya nanti? Nah, ini salah satu solusi ya. Oleh karena itu mungkin teman-teman ya beberapa masih ada yang masih belum bisa menerima kepergian dari Erik ten Hag. Musim masih berjalan, tiba-tiba dipecat, tiba-tiba Erik ten Hag sudah bukan menjadi pelatih. Terus nasib para pemainnya gimana? Pasti pro kontra itu akan selalu ada. Namun kembali lagi ya teman-teman, yang namanya performa di Manchester United, apalagi klub sebesar Manchester United, kalau misalkan tidak ada progres, tidak ada perbaikan, apalagi ini musim ketiga dengan Erik ten Hag yang sudah menghabiskan sekitar 600 juta euro untuk pembelian pemain, namun tidak ada progres yang signifikan, tentu ya harus diganti. Terkadang sebuah pergantian itu diperlukan untuk melakukan pembaruan ya di dalam internal manajemen Manchester United. Dan pergantian pelatih itu salah satu bagian dari proses agar kedepannya Manchester United bisa lebih baik lagi. Ya harapannya tentu seperti itu. Meskipun tidak ada yang tahu apakah nanti dengan kedatangan Ruben Amorim ini benar-benar bisa merubah situasi di Manchester United ke arah yang lebih baik. Tentu semuanya akan menjadi sebuah perjudian. Tapi kalaupun tidak diganti, ya tetap seperti itu di bawah kepelatihan Erik ten Hag. Ya kemarin ada yang komentar-komentar, wah blow on was, kata Reken, percuma, gak ngurus ngono-ngono. Yang penting apa ya? Ya pemikiranku seperti ini ya udah gitu. Kalau misalkan ada yang nggak sepakat ya oke lah, wajar. Nggak perlu terlalu diambil pusing gitu loh. Yang penting tujuan kita di sini adalah sebagai fans Manchester United. Jadi apapun yang dipilih oleh Ineos tentu pasti memiliki alasan yang kuat, pasti memiliki pertimbangan yang sangat matang. Mengapa Erik ten Hag akhirnya dipecat setelah 8 pertandingan di seluruh kompetisi hanya meraih 1 kemenangan, dan belum ada beberapa hari sudah
fokus untuk mendatangkan pelatih baru yang sangat potensial, yang secara track record juga cukup menjanjikan. Nah, ini kan salah satu langkah yang tepat bagi Ineos. Jadi memang ada pemecatan, tapi tentu di balik itu semua itu sudah ada persiapan-persiapan lain yang akan direalisasikan secara bertahap. Ini yang harus kita garis bawahi ya. Jadi tidak serta-merta oke pemecatan, nasibnya pemain gimana? Ya nasibnya pemain tetap main lah. Wong tetap jalan pertandingannya. jadi itu bukan persoalan yang harus menjadi hal yang berlarut-larut gitu loh. Dan kalau ini beneran terjadi di hari Minggu, Ruben Amorim sudah bisa terlibat sebagai pelatih baru Manchester United saat melawan Chelsea. Wah, gokil sih. Berarti Ruud van Nistelrooy hanya akan menjadi pelatih untuk sementara waktu saat melawan Leicester di kompetisi Carabao Cup. Mari kita nantikan ya teman-teman, kedatangan Ruben Amorim ini sebesar apa impactnya nanti bagi Manchester United. Menarik ini. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Masih seputar pemberitaan mengenai Ruben Amorim. Manchester United akan mengirim 3 utusan ke Sporting Lisbon hari ini untuk menutup kesepakatan dengan Ruben Amorim segera setelah pertandingan Sporting malam ini. Ya, di malam ini Sporting Lisbon ada laga pertandingan, dan Manchester United tampaknya sangat ingin untuk segera memastikan Ruben Amorim ini untuk menjadi pelatih baru di Manchester United. Keren sih, maksudku langkah yang cepat seperti ini nih kayak bukan Manchester United gitu loh. Pergerakan dari di bursa transfer kemarin, effortnya dalam mendatangkan pemain, lalu saat ada pemecatan dari pelatih, siapa penggantinya itu benar-benar sudah dipersiapkan gitu loh, dengan bagus, dengan efisien, dengan matang gitu. Tinggal bagaimana merealisasikan plan-plan yang sudah tersusun itu tadi. Keren nggak sih? Aku pun sampai sangar sih. Di balik semua performa musim ini yang kurang bagus, tapi secara manajemen itu menurutku masih oke gitu loh. Sudah mulai tertata, sudah mulai rapi, dan ya itu salah satu bagian dari proses. Tinggal bagaimana antara manajemen dengan hasil di setiap pertandingan itu bisa beriringan, bisa saling bersinergi, dan sama-sama bisa memberikan hasil yang positif. Nah, kita masuk ke berita berikutnya. Ruben Amorim mengucapkan terima kasih kepada Manchester City atas ketertarikan mereka, namun pada akhirnya ia tidak bersedia menunggu untuk menggantikan Pep Guardiola di kemudian hari. Dan kini ia bersiap untuk pindah ke Manchester United. Wow, ini memang sempat ada rumor bahwa Ruben Amorim ini akan menjadi pengganti yang sangat tepat bagi Manchester City saat Pep Guardiola keluar dari Manchester City ya, karena musim ini adalah musim terakhir dari Pep gitu loh. Tapi nampaknya Ruben Amorim ini memiliki ambisi tersendiri, memiliki tantangan tersendiri, dan melihat peluang Manchester United membutuhkan pelatih baru, tampaknya dia sangat bersemangat gitu loh untuk untuk melihat tantangan kedepannya saat dia benar-benar menjadi pelatih di Manchester United. Karena tentu ini bukan hal yang mudah gitu loh. Semua pelatih sebelumnya itu memiliki track record yang bagus, memiliki prestasi di klub sebelumnya gitu loh. Siapa pelatih yang nggak bagus? Semua bagus. Pelatih Manchester, hanya saja saat menjadi pelatih di MU, tekanan yang akan diterima, pressure dari para fans, berita-berita yang diterbitkan oleh media-media Inggris, tentu itu akan menjadi tekanan tersendiri bagi pelatih maupun pemainnya. Pokoknya kalau berkaitan dengan Manchester United itu serba soro. Maka dari itu Ruben Amorim menganggap ini sebagai sebuah tantangan tersendiri. Makanya dia benar-benar tertarik untuk pindah ke Manchester United. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Melansir dari Jakobsben,
Dan Ashworth dan Omar Berada memainkan peran kunci dalam pengejaran Ruben Amorim. Dengan pertemuan antara kedua belah pihak berlangsung selama jeda internasional. Jadi gini ya teman-teman, memang untuk situasi saat ini itu cenderung cenderung satset gitu loh intinya. Setelah pemecatan langsung ada kabar terbaru yang sangat kental, yang sangat sangat kuat, dan kemungkinan terwujudnya itu sangat besar, yaitu Ruben Amorim yang menjadi pelatih baru untuk menggantikan Erik ten Hag. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Tentu ini bukan sebuah hal yang tiba-tiba gitu loh. Kalau aku sendiri berpandangan bahwa memang sejak bursa transfer kemarin sebetulnya Manchester United itu kayaknya sudah kurang sreg dengan hasil kinerja dari Erik ten Hag. Dan bisa dilihat bahwa di bursa transfer kemarin manajemen itu sebetulnya sudah mencari pelatih pengganti untuk Erik ten Hag. Namun belum menemukan pelatih yang cocok, pelatih yang pas bagi Manchester United. Akhirnya sebagai bentuk keseriusan manajemen terhadap Erik ten Hag, ya diperpanjanglah kontrak Erik ten Hag ditambah 1 tahun. Akhirnya kontraknya akan berakhir di tahun 2026. Dengan catatan di musim ketiga ini harus lebih bagus lagi secara performa. Tapi nyatanya di musim ini setiap pertandingan kalah, setiap pertandingan seri. Ya, sampai beberapa kali pertandingan kayaknya Manchester United ini di internal manajemen sudah tidak mau menunggu lagi. Akhirnya di balik layar yang kita semua tidak tahu, pihak manajemen itu sudah menjalin diskusi dengan para pelatih-pelatih yang menjadi incarannya. Ya salah satunya Ruben Amorim ini. Jadi hal ini bukan sebuah tindakan yang tiba-tiba saja gitu ya. Memang sebelumnya harusnya dan idealnya sudah ada diskusi dengan pihak pelatih. Apakah tertarik, ada istilahnya sebelum datang ke Manchester United kan pasti pihak manajemen memberikan penawaran, memberikan pekerjaan sebagai pelatih di Manchester United, apakah tertarik atau enggak dan lain sebagainya. Tentu sudah ada diskusi terkait hal itu. Kesepakatan nanti seperti apa, terkait gaji, terkait pemain siapa saja, terus terkait skema yang diinginkan oleh pelatih. Bahkan kabarnya Manchester United juga siap menggandakan gaji dari Ruben Amorim ketika ia sudah menjadi pelatih di Manchester United. Karena untuk saat ini gaji yang diterima oleh Ruben Amorim saat menjadi pelatih di Sporting Lisbon itu sekitar 2,15 pound sterling kalau nggak salah. Berarti di angka 2,15 atau 2,50 gitu. Dilipat gandakan sekitar 3 kali lipat dari gaji saat ini. Jadi kan sekitar 6 sampai 7 pound sterling nanti per tahunnya. Itu menurutku peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan Ineos yang kabarnya sangat irit, sangat perhitungan, sangat pelit itu berani mengeluarkan uang banyak untuk mendatangkan Ruben Amorim. Ini membuktikan bahwa memang pihak manajemen benar-benar serius ingin mendatangkan pelatih dari Sporting Lisbon ini. Ya mari kita tunggu saja nanti beberapa hari ke depan atau beberapa jam ke depan harusnya sudah benar-benar diumumkan secara resmi ya bahwa Ruben Amorim menjadi pelatih baru di Manchester United. Sumurek kalau angin nih. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United tidak akan berkompetisi untuk mendatangkan Victor Gyökeres ke Manchester United. Ya kayaknya ini nggak akan mungkin juga meskipun Ruben Amorim benar-benar akan menjadi pelatih baru di Manchester United. Tentu tidak akan seperti Erik ten Hag ya, harusnya mendatangkan pemain yang sudah pernah dilatih di klub sebelumnya. Karena apa? Karena ya terutama di posisi striker sudah ada Rasmus Højlund yang secara performa juga masih bisa ditingkatkan lagi. Lalu ada Joshua Zirkzee yang menjadi kompetitor dari Højlund. Apalagi Zirkzee masih nyicil belinya. Masa beli pemain belum lunas udah mendatangkan striker lagi? Kayaknya enggak sih. Dan kita masuk ke berita yang terakhir. Antony sudah diberitahu bahwa dia bisa meninggalkan Manchester United pada bulan Januari. Ya udah nggak apa-apa, pergi aja, toh pelatihmu sebelumnya yang mendatangkan Antony juga sudah dipecat. Mau keluar apa enggak itu
keluar adalah pilihan yang terbaik sih menurutku. Karena di MU pun dia juga udah nggak perform, dan Manchester United kalau bisa menjualnya itu akan lebih bagus, bisa menjadi tambahan pemasukan juga meskipun secara keuangan harusnya mengalami kerugian ya, karena kalaupun dijual pasti akan lebih murah dibandingkan ketika Manchester United mendatangkan Anthony dari Ajax. Oke, mungkin itu dulu beberapa update terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada pendapat lain terkait berita tadi, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan sharing-sharing santai seperti biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.